Ya, seperti yang kita saksikan dan kita dengar tadi dari salah satu korban yang juga merupakan supporter yang hadir langsung ke lapangan, pemirsa. Jadi gas air mata yang kemudian menimbulkan kepanikan para penonton yang kemudian berhamburan untuk menuju ke salah satu pintu, berebut untuk keluar di gate 14 sehingga membuat sejumlah penonton ini terinjak-injak dan juga mengalami luka-luka, bahkan juga kehabisan oksigen pada saat berada di gate 14 sehingga harus dilarikan dan juga segera dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ini adalah situasi pada malam hari tadi. Kita bisa lihat bagaimanakah sejumlah korban kemudian meninggal dunia di lokasi, yaitu dalam hal ini di Stadion Kanjuruhan. Informasi yang kami dapatkan pula dari Kapolda Jawa Timur, paling tidak ada 34 korban meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan dan kemudian sisanya itu meninggal di rumah sakit. Total ada 129 korban meninggal dunia. Yang kemudian menjadi pertanyaan, yang juga menjadi pertanyaan dari salah satu keluarga korban. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Bapak Rozikin, salah satu orang tua dari korban yang meninggal dunia, menyatakan dan juga mempertanyakan mengapa kemudian pihak kepolisian harus melemparkan gas air mata. Kalau kita juga melihat dalam aturan Safety and Security FIFA pada pasal 19 dituliskan, dinyatakan di sana bahwa tidak diperbolehkan membawa ataupun menggunakan gas air mata. Aturan ini jelas tertera di sana. Kita tahu bahwa PSSI menginduk tentunya dengan peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA. Pihak pemerintah dalam hal ini juga Presiden meminta secara tegas seluruh pihak, dalam hal ini juga kepolisian, kemudian juga dari pihak PSSI untuk menginvestigasi, mengusut tuntas kasus ini. Mengapa kemudian hal ini terjadi, termasuk juga prosedur pengamanan pada saat kegiatan sepak bola berlangsung. Ya, kita akan mengupdate informasi secara langsung. Sudah ada rekan kami Goldi Gumilang di Mapolres Malang. Goldi, informasi terupdate apa yang bisa Anda sampaikan, termasuk juga update jumlah korban dalam hal ini. Goldi, silakan. Baik Maya dan juga pemirsa, untuk informasi terbaru tentang update jumlah korban kericuhan yang terjadi pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang dilangsungkan di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu kemarin, tepatnya hari Sabtu malam. Ini total jumlahnya bertambah 2 korban meninggal dunia hingga saat ini. Hingga siang ini jumlah total dari keseluruhan korban jiwa adalah 129 korban meninggal dunia. Lalu untuk korban yang mengalami luka-luka pada saat ini telah dirawat di beberapa rumah sakit di Kabupaten Malang. Di beberapa rumah sakit itu jumlahnya sekitar 180 korban yang mengalami luka-luka. Lalu tadi informasi dari Polres Malang, Gubernur Jawa Timur hadir dan memberikan pernyataan resminya bahwa jumlah korban ini bertambah menjadi 129. Lalu untuk korban yang belum teridentifikasi ini berjumlah kurang lebih ada 18 orang. Gubernur Jawa Timur beserta Forkopimda pada hari ini mengatakan kepada awak media bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan juga Kota Malang ini untuk fokus melakukan penanganan pada hari ini. Kami tanyakan terkait evaluasi dan lain sebagainya. Gubernur mengatakan akan memberikan fokus pada penanganan dulu untuk korban jiwa maupun untuk korban luka-luka. Dan pada saat ini Gubernur Jawa Timur beserta Forkopimda mengunjungi beberapa rumah sakit, salah satunya pada siang tadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, dan saat ini bergerak menuju Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Kofifa Indar Parawangsa mengatakan bahwa seluruh korban jiwa maupun korban yang mengalami luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar ini mendapatkan penanganan ataupun biaya penanganannya 100% ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar sendiri termasuk dalam bagian dari Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kofifa juga menegaskan untuk korban jiwa dan juga untuk korban luka-luka ini akan diberikan santunan baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dari pemerintah Kabupaten Malang. Yaitu dengan rincian sebesar untuk korban jiwa akan diberikan uang senilai 10 juta rupiah dan untuk korban luka-luka akan diberikan uang senilai 5 juta rupiah.
Maya dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk korban yang belum teridentifikasi juga akan tetap diberikan penanganan seperti korban yang sudah teridentifikasi. Selain itu, di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan juga hadir Menteri Menko PMK yang hadir dan juga mengunjungi bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Menko PMK juga menegaskan bahwa pada hari ini akan difokuskan ke penanganan dulu, ke proses penanganan, karena untuk evaluasi dan untuk tindak investigasi nanti lanjutnya akan dilakukan dari pihak tentunya dari kepolisian maupun dari PSSI. Maya dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang pada hari kemarin kericuan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini memang cukup pelik karena pada kerusuhan yang terjadi di dalam Stadion Kanjuruhan sendiri terdapat 42.000 penonton, Maria, dan kapasitas dari Stadion Kanjuruhan sendiri hanya berkisar 38.000, sehingga pada saat beberapa supporter masuk ke dalam lapangan dan terjadi kericuan, terjadi lempar-lemparan botol atau batu dari pihak supporter ke pihak kepolisian mengambil langkah untuk menembakkan gas air mata di lapangan. Namun, gas air mata ini menyebar ke tribun bagian penonton sehingga penonton saling berdesakan untuk mengevakuasi diri di beberapa pintu keluar. Dan pada saat itu terjadi desakan sehingga korban jiwa yang berada di Stadion Kanjuruhan ini meninggal diduga akibat dari gas air mata itu sendiri dan juga berdesak-desakan sehingga mengakibatkan sesak nafas. Maria dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa korban meninggal yang berada di Stadion Kanjuruhan ini berjumlah 34 korban jiwa. Sedangkan untuk sisanya ini meninggal di rumah sakit, di beberapa rumah sakit yang digunakan sebagai tempat evakuasi di Kabupaten Malang. Selain itu juga Bupati Kabupaten Malang menegaskan bahwa diterjunkan kurang lebih 56 ambulan untuk mengevakuasi seluruh korban, baik untuk korban meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka-luka. Sementara itu, Maria. Goldi, tadi Anda sampaikan bahwa berdasarkan pernyataan dari Gubernur Jawa Timur, seluruh perawatan bagi para korban yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar akan ditanggung. Tapi bagaimana dengan para korban yang dirawat di rumah sakit lain? Karena kita tahu para korban ini dilarikan di sejumlah rumah sakit yang berada di sekitar stadion. Baik Maria dan juga pemirsa, informasi dari Bupati Kabupaten Malang ini juga menegaskan ataupun mengatakan bahwa seluruh dari penanganan untuk perawatan maupun untuk operasi bagi korban yang mengalami luka-luka dan juga korban meninggal dunia ini akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan untuk di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, benar Maria, bahwa akan ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu ditegaskan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Namun untuk beberapa pasien atau untuk beberapa korban yang berada di rumah sakit selain di Dr. Saiful Anwar ini tetap akan dilakukan biaya penanganan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang karena memang ini salah satu kewajiban dari pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu juga M. Sanusi, Bupati Malang, menegaskan bahwa akan juga diberikan santunan. Seperti yang dibilang Gubernur Khofifah bahwa santunan ini akan diberikan ke korban meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka-luka. Korban yang mengalami meninggal dunia maksud kami ini akan diberikan kurang lebih 10 juta rupiah. Untuk korban yang mengalami luka-luka akan diberikan 5 juta rupiah. Maria. Iya, Goldi, menarik juga kalau kita menyimak apa yang Anda sampaikan tadi, ada paling tidak 38.000 kapasitas dari stadion, tapi kemudian tiket yang dicetak adalah 42.000. Artinya ada indikasi kelebihan kapasitas pada saat gelaran sepak bola malam hari tadi. Baik, benar sekali Maria. Namun untuk informasi resminya kami belum mendapatkan informasi resmi dari ofisial Arema FC terkait dengan membludaknya dari jumlah penonton yang berada di Stadion Kanjuruhan. Karena memang derby antara Arema FC dan juga Persebaya ini sedari dulu memang sangat dipadati
oleh supporter di masing-masing tim. Baik dari Arema Mania sebagai supporter dari Arema FC maupun dari bonek di Persebaya. Dan pada saat kemarin memang pertandingan dilaksanakan pada hari Sabtu, tepatnya pada hari weekend. Dan ini menyebabkan memang banyak sekali masyarakat dari Kota Malang tentunya ini berangkat untuk menyaksikan tim kesayangannya. Namun sangat disayangkan tragedi yang memang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia ini terjadi di Stadion Kanjuruhan karena kapasitasnya yang memang melebihi dari jumlah penonton yang hadir pada hari kemarin. Dapat kami informasikan bahwa pada saat kericuan terjadi ini penonton yang berada di Stadion Kanjuruhan ini memang saling berdesakan untuk keluar ke pintu keluar. Namun memang karena saking banyaknya orang yang berada di sana, mereka saling berdesakan sehingga mengakibatkan beberapa orang sesak nafas dan akhirnya beberapa ataupun saya bilang 129 orang dinyatakan meninggal dunia dalam hal ini. Ini tentu menjadi pukulan berat bagi persepak bolaan Indonesia dan memang harus dievaluasi. Maka dari itu Gubernur juga menegaskan tadi bahwa akan baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak PSSI untuk membentuk tim investigasi untuk terus menerangkan atau terus menggali informasi tentang kejadian ataupun kerusuhan yang terjadi hingga menyebabkan ratusan korban jiwa meninggal di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu kemarin. Maria. Goldi, bisa Anda jelaskan juga seluruh supporter yang hadir pada malam hari tadi ini berasal dari daerah mana saja? Baik, Maria dan juga pemirsa. Tadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan tidak hanya warga dari Kabupaten Malang maupun Kota Malang yang teridentifikasi meninggal dunia. Ini mengindikasikan bahwa ada beberapa supporter yang berangkat dari luar Kota Malang. Namun untuk informasi jelasnya kami akan terus menggali data dan kami akan informasikan kepada Maria dan juga pemirsa tentang berapa banyak supporter maupun penonton yang hadir dari luar Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Namun tentunya memang kebanyakan ataupun rata-rata supporter yang datang di Stadion Kanjuruhan pada laga Sabtu kemarin ini berasal dari Kabupaten Malang dan juga Kabupaten dan juga Kota Malang maksud kami. Maria. Terima kasih laporan lengkapnya Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Mapolres Malang, Jawa Timur. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One masih akan ada untuk Anda.